Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video babak pertama itu Bapak telah menerangkan bagaimana pengertian daripada biaya ya. Karena kita mempelajari praktikum akuntansi perusahaan manufaktur untuk kelas 12 ini ya. Pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian biaya, yang sekarang buka bukunya halaman 4, kita akan mempelajari penggolongan biaya ya, penggolongan biaya. Jadi bisa Bapak rangkum di sini penggolongan biaya digolongkan seperti apa dia gitu ya. Penggolongan biaya pertama itu menurut objek pengeluaran ya. Menurut objek pengeluaran, maksudnya di sini apa objek pengeluaran itu kemana dia dikeluarkan, itu maksudnya ya. Yang pertama itu adalah ya, yang pertama menurut objek pengeluaran ini adalah membeli bahan baku ya, disebut dengan biaya bahan baku. Misalnya pada video pertama ya, Bapak telah menerangkan contoh daripada perusahaan manufaktur tersebut. Misalnya kalau di sekitaran kalian yang gampang kita lihat ya adalah perusahaan tahu, yaitu biaya bahan bakunya adalah kedelai ya. Nah, terus nanti berapa besarnya untuk membeli kedelai ini, itulah yang disebut namanya biaya bahan baku ya. Yang kedua objek pengeluaran ya, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran untuk membayar tenaga kerja. Nah, kalau membayar berarti mengenai gaji ya. Itu nanti disebut biaya tenaga kerja ya, atau disingkat dengan BTK. Jadi upah tenaga kerjanya itu disebut nanti dalam istilah akuntansi manufaktur itu adalah biaya tenaga kerja ya. Ini dia. Oke. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran bagian yang ketiga ya. Yang ketiga itu untuk membayar biaya lain-lain di pabrik. Nanti istilah akuntansinya itu disebut dengan biaya overhead pabrik atau BOP ya. Misalnya ya, gaji mandor bagian pabrik, terus gaji direkturnya, terus gaji untuk membeli bahan penolong misalnya untuk dan akumulasi penyusutan di pabrik dan lain-lain. Kita nanti akan baca di buku itu jelas ya. Oke, itulah kalau penggolongan biaya menurut objek pengeluaran ya. Yang kedua, penggolongan biaya yang kedua. Sudah. Penggolongan biaya yang kedua yaitu menurut fungsi pokok dalam perusahaan ya. Kalau penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan ini dibagi juga tiga. Pertama itu adalah biaya produksi ya. Terus biaya produksi ini misalnya biaya bahan baku, untuk membeli bahan baku, untuk membayar tenaga kerja, untuk membayar untuk BOP-nya atau biaya lain. Misalnya ini adalah menurut fungsi pokok perusahaan ini sama dengan hal yang di atas menurut objek pengeluaran tadi, membeli bahan baku, disebut dengan biaya bahan baku, membayar tenaga kerja disebut dengan biaya tenaga kerja, terus membayar biaya yang lain-lain ya disebut dengan BOP ya. Itulah yang pertama ini. Nah, yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan ya, bagian yang kedua yaitu biaya administrasi dan umum ya. Ini
biaya untuk yang dikeluarkan untuk sebagai penunjang daripada perusahaan manufaktur tersebut, tapi tidak berhubungan langsung dengan produksi yang dihasilkan. Ya, misalnya bagian kantor, upah bagian kantor, gaji bagian kantor, gaji manajer personalnya, gaji bagian atau biaya penyusutan kantor, itu berhubungan dengan kantor, tidak berhubungan dengan pabriknya, gedung pabriknya. Itu maksudnya. Bisa kamu lihat nanti di buku lebih jelasnya, gitu ya. Oke, yang ketiga, biaya penjualan. Nah, biaya penjualan atau pemasaran. Jadi ini berhubungan dengan biaya penjualan atau pemasaran dari produksi atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, misalnya bagian untuk membayar iklan, ya, untuk promosi, ya, terus untuk biaya transportasi untuk penjualan, itu termasuk dalam biaya penjualan. Nah, itulah menurut fungsi pokok dalam perusahaan, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, ya, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan yang dibiayai, ya, menurut hubungan biaya dengan yang dibiayai, maksudnya menurut pengeluaran dengan apa, untuk apa pengeluaran atau biaya tersebut dikeluarkan, gitu ya. Satu, itu dibagi dua. Pertama itu biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung berarti yang orang-orang atau bahan-bahan atau biaya-biaya yang langsung melekat di produk tersebut. Ya, mulai dari prosesnya, dari membelinya, diproses, terus hingga siap nanti dijual atau disebut nanti itu persediaan barang jadi. Ya, oke. Penggolongan biaya menurut hubungan dengan biaya dengan yang menurut hubungan biaya dengan yang dibiayai. Yang pertama itu tadi biaya produksi langsung. Yang pertama biaya produksi langsung ini adalah dibagi dua lagi, ya. Biaya bahan langsung. Nah, biaya bahan langsung ini, ya, itu biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan langsung, ya. Seperti tadi contohnya membuat tahu, biaya bahan langsungnya tadi adalah kedelai, ya. Jadi biaya berarti ada nanti sejumlah uang yang dikeluarkan untuk atau sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kedelai tersebut. Jadi bahan langsungnya adalah kedelai, ya. Oke, yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Oke, kalau ada biaya bahan langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah atau gaji atau biaya yang dikeluarkan nanti untuk menggaji orang-orang, ya, yang langsung memproduksi barang tersebut, yang langsung memegang produk tersebut, ya, mulai dari umpamanya pokoknya itu intinya yang mulai dari memproses, ya, memproses barang tersebut sampai dengan barang tersebut jadi, ya, itu untuk upah, ya, upah karyawan yang langsung memegang produk tersebut. Tapi tidak termasuk di situ upah manajernya, karena manajernya itu kan contohnya manajer tidak langsung memegang produk tersebut sampai jadi, tidak termasuk di situ. Pokoknya karyawan-karyawan yang langsung memegang produk tersebut dari proses sampai barang tersebut terjadi. Itu maksudnya. Oke, itulah mengenai biaya produksi langsung, ya. Yang kedua tadi menurut hubungannya dengan biaya dengan yang dibiayai, ya. Yang kedua adalah biaya produksi tidak langsung, ya, biaya produksi tidak langsung. Ya, tadi kalau biaya produksi langsung itu termasuk biaya bahan langsung, yaitu misalnya tadi kedelai untuk membuat tempe,
atau tahu ya, tahu itu bahan baku langsung. Nah, sekarang bahan tidak langsungnya. Pertama di sini adalah biaya bahan penolong. Apa kira-kira itu? Biaya bahan penolong untuk membuat tahu tersebut. Ya, untuk membuat tahu misalnya. Apa bahan penolongnya? Nah, kan tidak mungkin langsung dia tahu disulap menjadi kedelai disulap menjadi tahu. Pasti ada prosesnya. Nah, terus apa-apa saja yang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tahu tersebut selain kedelai tadi, ya, misalnya adalah pertama air pasti itu termasuk dalam biaya bahan penolong. Terus ada ragi, apa istilahnya ragi lah ya, ragi, dan lain-lain. Bapak tidak tahu apa bahan-bahannya itu selain kedelai. Pokoknya intinya itu adalah biaya bahan langsungnya kedelai, tapi biaya bahan penolongnya itu yang lain-lainnya, ya, yang terdapat dalam produk tersebut. Oke, yang kedua, yang seterusnya, biaya produksi tidak langsung ini, biaya tenaga kerja tidak langsung, ya. Misalnya kalau perusahaan tersebut orang lain yang mengerjakan, ya, kalau biaya tenaga kerja tidak langsung ini upah untuk orang-orang yang tidak langsung memegang barang tersebut, ya, tetapi masih dalam koridor perusahaan tersebut, bagian produksi tersebut. Misalnya di dalam perusahaan, kalau perusahaannya besar biasanya itu ada mandornya, ya, ada mandor-mandornya, atau di kebun itu biasanya ada mandor. Jadi karyawan yang mandornya ini tidak termasuk dia tenaga kerja tidak langsung, termasuk dia tenaga kerja tidak langsung, ya, karena dia tidak memegang sawit itu, dia hanya menyuruh-nyuruh orang. Nah, misalnya gitu, atau gaji manajernya itu hanya memerintah, tidak memegang sawit tersebut, misalnya seperti itu, ya. Terus biaya produksi tidak langsung lainnya, selain dari bahan penolong tadi, upah tenaga kerja, ada biaya-biaya produksi yang tidak langsung lainnya. Misalnya, ya, biaya penyusutan gedung pabrik, gitu ya. Terus biaya penyusutan peralatan pabrik yang berhubungan dengan pabrik tersebut, ya, atau biaya listrik dan air, tapi yang masih ada di pabrik tersebut, bukan di kantornya, ya, tapi di pabriknya, dan lain-lain, masih banyak itu. Misalnya gaji bagian cleaning service pabrik, ya, gaji bagian atau biaya reparasi atau pemeliharaan gedung pabrik, pokoknya yang ada pabriknya itu lagi di sini. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Penggolongan biaya menurut tingkat laku biaya, ya. Yang keempat, penggolongan biaya menurut tingkat laku biaya. Yang pertama itu ada namanya biaya tetap atau konstan, ya. Biaya tetap ini atau konstan ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan walaupun jumlah produknya besar atau maupun sedikit, biayanya tetap, pengeluarannya tetap atau konstan, tidak mempengaruhi istilahnya sedikit banyaknya produk yang dihasilkan. Nah, misalnya nanti bisa kamu lihat buku itu, misalnya biaya penyusutan gedung pabrik. Jadi sebanyak apapun produknya, ya, yang dihasilkan tidak mempengaruhi penyusutan gedung pabriknya, ya. Nah,
contohnya seperti itu, atau gaji direkturnya, ya, atau manajernya. Sebanyak apapun produk yang dihasilkan itu, gaji manajernya itu tetap, ya, atau biaya tenaga kerja untuk manajernya itu adalah tetap. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu lihat lagi di literatur yang lain, ya. Oke, yang kedua, biaya variabel. Ini biaya berubah-ubah. Ini biaya yang berubah-ubah, biaya produksi yang berubah-ubah seiring dengan besar volume banyak atau besar kecilnya perusahaan produk tersebut yang dihasilkan, ya, banyak atau sedikitnya produk tersebut dihasilkan. Jadi semakin banyak semakin banyak produk yang dihasilkan, berarti semakin banyak juga biaya dikeluarkan. Misalnya biaya bahan baku, misalnya untuk menghasilkan 1000 ton atau berapa box tahu, berarti harus dibutuhkan sekian box atau sekian ton kedelai, misalnya gitu. Jadi semakin banyak tahu yang diproduksi, berarti semakin banyak juga bahan baku yang akan dibeli, ya. Semakin besar juga biaya bahan baku yang akan dikeluarkan, itu maksudnya. Oke. Terus biaya tenaga kerja langsung, begitu juga biaya tenaga kerja langsung. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan, maka akan semakin banyak juga pastinya karyawan-karyawan yang akan digaji, ya, atau diupah. Oke. Yang ketiga, biaya semi variabel, ya, berarti semi variabel. Kadang ada kalanya berubah-ubah, ya. Jadi biaya ini, ya, sewaktu-waktu bisa berubah, ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya upah mandor, misalnya upah mandor itu untuk mengawasi 10 karyawan, ya, dibutuhkan 1 mandor. Terus untuk mengawasi kalau dia sudah 20 karyawan, 2 mandor misalnya gitu. Tapi, ya, kalau untuk mengawasi satu orang karyawan, ya, berarti dibutuhkan juga 1 mandor. 2 orang karyawan, 2 mandor, 3 orang karyawan sampai 10. Ya, misalnya kalau sudah 15 orang berarti harus dibutuhkan 2 mandor. Jadi dia semi variabel, ya, semi variabel. Jadi di tingkat-tingkat tertentu ada penambahan atau perubahan dari biaya tersebut di tingkat-tingkat tertentu, ya, itu. Oke, lanjut. Yang kelima, yang terakhir, ya, penggolongan biaya menurut waktu manfaatnya. Penggolongan biaya menurut waktu manfaatnya. Pertama itu adalah pengeluaran modal, waktu manfaatnya. Waktu berarti, ya, masa, ya. Oke, pengeluaran modal ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk, ya, produksi yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode, ya. Misalnya pembelian mesin pabrik untuk pabrik, pembelian peralatan untuk pabrik, misalnya seperti itu, ya. Terus ada namanya pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, ya, revenue expenditure. Jadi ini pengeluaran pendapatan ini biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan langsung dengan pendapatan. Tapi biaya tersebut kurang dari, atau pengeluaran tersebut itu kurang dari 1 periode, ya, manfaatnya. Misalnya tadi yang termasuk di sini adalah biaya bahan baku, biaya bahan penolong, perlengkapan dan sebagainya. Nah,
kalau di perusahaan apa itu, perusahaan dagang atau jasa itu adalah atau di perusahaan manufaktur juga itu termasuk itu pembelian aktiva lancar lah di sini, aktiva lancar gitu ya, itu maksudnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi langsung ke Bapak melalui WA ya, melalui WA atau telepon, terus atau melalui grup Classroom, atau bagaimana caranya untuk supaya kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan, apa yang ada dalam hukum tersebut. Ya. Oke, Bapak akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.